Pernahkah coy-coy bertanya apa yang terjadi kepada Jerman setelah Perang Dunia Kedua? Oke, mari kita bahas. Jawabannya adalah banyak hal yang terjadi. Foto ini menunjukkan keadaan Berlin pasca Jerman menyerah tahun 1945. Di bagian depan foto kita dapat melihat bangunan ikonik Jerman, Brandenburg Gate. Foto suasana Berlin lainnya pasca perang ada satu kesamaan di antara foto sebelumnya, yaitu kehancuran. Sebuah foto yang konon menopang Reich ketiga untuk 1000 tahun lamanya, kini hanyalah reruntuhan. Foto ini menunjukkan setelah Jerman menyerah banyak penduduk mengungsi dari kota-kota besar karena terdapat krisis pangan di kota tersebut. Mereka berkelana entah kemanapun jalan mengarah. Satu hal yang pasti adalah mereka harus menghindari Soviet bagaimanapun caranya. Ribuan penduduk sipil yang bernasib malang di daerah okupasi Soviet dibunuh, dikucilkan, diusir, dan banyak hal yang tidak menyenangkan lainnya, terutama bagi kaum Hawa. Selain itu, ribuan anak-anak berubah status menjadi yatim piatu. Banyak dari mereka yang terlalu dini mendapatkan status tersebut, tetapi mereka cukup dewasa untuk memahami situasi yang mereka alami. Bagi mereka yang kehilangan rumah, puing apapun yang mereka temui adalah incaran mereka. Mereka berniat untuk membangun kembali rumah indah mereka yang sekarang rata dengan tanah. Dalam foto ini, para bocah yatim piatu sedang mengantri untuk mengambil jatah makanan. Ribuan kisah dalam satu wajah. Dan bagi mereka yang melakukan kejahatan selama masa perang, masa ini bukanlah masa keberuntungan bagi mereka. Ratusan ribu nyawa pernah melayang di satu genggaman tangan. Kini ratusan ribu nyawa melayang menarik nyawa yang menggenggamnya. Foto ini menunjukkan tahanan perang Wehrmacht sedang menyaksikan rekaman kamp konsentrasi dan bukti dari Holocaust. Banyak dari mereka yang menyesal karena adanya Holocaust, tapi mereka tetap bangga karena pernah membela negaranya dengan cara yang baik. Gambar ini menunjukkan sebuah bangunan industri Jerman yang sedang dibangun. Setelah perang, Blok Sekutu melarang adanya fasilitas industri di Jerman. Banyak dari fasilitas industri Jerman dihancurkan, terutama fasilitas industri perang. Selain itu, setelah perang di Eropa berakhir pada tanggal 8 Mei 1945, Blok Sekutu meluncurkan sebuah rencana yang disebut dengan Morgenthau Plan. Rencana tersebut berisi tentang hal-hal yang harus dilakukan setelah Jerman menyerah. Rencana tersebut berisi tentang: yang pertama adalah demilitarisasi Jerman. Yang kedua, mempartisi Jerman atau membagi wilayahnya. Ketiga, melemahkan atau menghapus kekuatan industri Jerman di daerah Ruhr seperti Kiel dan seluruh Rhineland. Dan yang keempat adalah biaya reparasi dilakukan dengan memindahkan sumber daya yang dimiliki Jerman dan jatah wilayah. Selain itu, ada alasan mengapa banyak penduduk Jerman kelaparan setelah perang, karena adanya JCS 1607 atau Joint Chiefs of Staff Directive 1607 di dalamnya, yang memuat tentang perintah bahwa pasukan sekutu dilarang keras melakukan rehabilitasi struktur ekonomi pada Jerman atau membantu memperkuat ekonomi Jerman. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk membiarkan penduduk Jerman kelaparan, penyebaran penyakit, dan kerusuhan sipil. Selama 2 tahun JCS 1607 terdapat pada Morgenthau Plan yang membuat Jerman semakin terpuruk, sebelum pada akhirnya perintah tersebut dihapus dan digantikan dengan JCS 1779 yang memerintahkan untuk membantu menstabilkan kondisi ekonomi dan membangkitkan Jerman agar produktif. Selain rencana Morgenthau, Marshall Plan yang dilaksanakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membantu negara Eropa yang terpuruk akibat Perang Dunia Kedua dapat membantu Jerman mengembalikan industrinya. Oleh karena itu, krisis-krisis yang terjadi di Jerman kini perlahan berkurang. Pasar gelap pun semakin tergerus oleh perkembangan ekonomi Jerman yang pesat.
Para investor asing dan perancang ekonomi membantu Jerman yang terluka. Selain masalah sosial dan ekonomi, Jerman pecah menjadi beberapa daerah administratif yang dikuasai oleh blok sekutu. Daerah Jerman Barat setelah mendapat bantuan dari Amerika Serikat kembali berkembang pesat. Berbeda dengan saudara baratnya, Jerman Timur tumbuh berkembang dengan pelan karena alasan Perang Dingin. Semua penduduk Jerman yang tinggal di Cekoslovakia dibunuh oleh warga lokal. Mereka yang dibunuh akan diukir lambang Hakenkreuz di jidat mereka dan ditaburi dengan garam. Keberadaan pasukan blok sekutu yang kini dinamakan Blok Barat dan Blok Timur tetap berada di wilayah Jerman, walaupun Jerman Barat dan Jerman Timur, tetapi keberadaan mereka hanya berada di Berlin, yang terbagi menjadi 4 wilayah yaitu Prancis, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Untuk Berlin ada kisah menarik ketika Perang Dingin. Pada saat pemulihan perekonomian Jerman, Blok Barat menciptakan mata uang bernama Deutsche Mark. Uni Soviet mengecam penciptaan mata uang baru tersebut. Mereka mulai memblokir seluruh akses masuk menuju Berlin Barat. Jalur rel kereta api dihadang. Jalan raya menuju Berlin Barat ditutup oleh Soviet. Semua akses menuju Berlin Barat ditutup total, kecuali udara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Amerika Serikat dan Inggris kemudian melaksanakan sebuah misi berani yang akan menjadi salah satu sejarah terkemuka di dunia. Pada tanggal 26 Juni 1948 lahirlah peristiwa Berlin Airlift. 32 pesawat C-47 mengudara menuju bandara Tempelhof, Berlin Barat. 80 ton kargo berhasil sampai tujuan tanpa bertemu masalah. Kesuksesan ini kemudian diikuti oleh gelombang pesawat lainnya. Terkadang para pilot menjatuhkan coklat Hershey pada anak-anak yang melambaikan tangan mereka menuju pesawat tersebut, yang cepat ditangkap oleh kedua mata sang pilot. Tawa gembira mengeluarkan cahaya dari para wajah anak Jerman yang bahagia. Berlin Airlift terbukti sukses. Penduduk Berlin Barat kini tidak perlu khawatir kelaparan. Setelah beberapa waktu, Uni Soviet mengalah dan blokade terhadap Berlin dicabut. Para warga Berlin bisa bernafas dengan lega. Kejadian selanjutnya adalah dibentuknya Bundeswehr pada tahun 1955. Dengan itu, tentara Blok Barat kini mulai menarik pasukannya dari wilayah administrasi Jerman Barat. Jerman pun kini berdiri sebagai negara mandiri, namun berpihak pada Blok Barat. Jerman yang dahulu hampir ditinggal sekarat kini menjadi negara maju di Eropa. Jadi itulah tadi bagaimana nasib Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan coy-coy sekalian. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?